Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu ya, Ganjar sibuk safari politik ya, hanya libur ya, hanya hari libur, saya masih gubernur. Kalau memang dia berani begitu kan, menjadi seorang calon presiden begitu, seharusnya dia mundur begitu kan. Kenapa? Orang akan menjustis atau orang akan berspekulasi bahwa Pak Ganjar menggunakan uang negara begitu ya. Ya mau tidak mau ke sana sini walaupun dia urusan apapun kan sudah terbaca hari ini. Mau ke Jakarta lewat uang negara dan semuanya begitu kan ya, fasilitas negara dan sebagainya. Kan itu yang kemudian menjadi catatan penting. Kalau memang dia berani seperti Pak Prabowo, seperti yang lain mundur begitu kan ya. Tetapi bangsa kita itu ya, karena memang banyak yang double jabatan begitu kan, apalagi Erick Thohir begitu. Erick Thohir sudah double jabatan dan sebagainya begitu ya, menjadi ketua PSI dan BUMN begitu. Artinya rezim hari ini atau pemerintah hari ini menurut saya pribadi agak kacau begitu ya. Kalau memang dia berani begitu ya, dengan tekad begitu ya, tidak lagi menggunakan fasilitas negara, dia mundur saja begitu kan, menjadi mundur saja menjadi gubernur, menjadi menteri dan sebagainya begitu. Karena ini menjadi catatan penting, orang berspekulasi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, supaya fair sebagai capres sebaiknya Anda mundur jadi gubernur ya Jawa Tengah, biar nggak dianggap ya memakai fasilitas Pemprov Jawa Tengah. Setuju nggak guys? Betul begitu ya. Ya karena mau tidak mau ya kesana kesini, walaupun dia hari libur misalnya kesana kesini ya, safari politiknya sana sini kan, dia kan apakah menggunakan uang negara atau tidak begitu kan ya, mobilnya dari mana begitu ya kan begitu. Ini ya bohong kalau bilang tidak pakai fasilitas negara. Gubernur selama menjabat masih melekat fasilitas itu ada. Contohnya gaji dan tunjangannya ya kan masih dibayar oleh negara. Padahal dia bekerja bukan untuk kepentingan rakyat dan negaranya, tapi untuk kepentingan pribadinya. Apalagi Pak Ganjar jauh-jauh dari Jawa Tengah untuk jogging ke Jakarta. Bayangkan begitu kan ya. Ini sangat gimana begitu ya. Ini lah, orang ini kan hebat, kemarin dapat penghargaan, bisa ya, kali dia bisa jadi presiden ya, sekalian gubernur atau sekalian DPR, bisa ludes. Berani resign buat para baca pres ya, baca pres, bacalek atau tim ses yang masih menjabat sebagai pejabat pemerintah, itu hebat ya. Setuju bang, ketika seseorang telah diangkat jadi pejabat publik maka 100% ya waktu ya, tenaga dan perhatian dia harus dia berikan. Mana ada istilah libur kerja apalagi sampai menimbulkan konflik kepentingan. Betul begitu kan, walaupun di hari Minggu apakah dia tidak menggunakan uang negara begitu kan, fasilitas negara dan sebagainya begitu ya. Suka-suka lah ya kok sewot, lagian kan petugas partai penguasa, bukan oposisi pemerintah atau KPU dan Bawaslu. Negara-negara ya suka banyak kasus seperti 349 triliun ya, tenggelam ya kasusnya, apalagi yang beginian sepele bagi Ganjar. Betul sekali begitu kan ya. Sekarang sudah tidak ada kabarnya terkait dengan Pak Mahfud itu, terkait ada tindak lanjut seperti ini begitu ya. Bahkan dalam beberapa hari ke depan kita akan mundur, info dari internal timnya ya, sebaiknya begitu ya. Sebaiknya ya mundur saja begitu kan. Toh pada akhirnya sudah akhir ini, sudah masa kampanye begitu ya. Bahkan setuju banget, sangat tidak etis saat sudah dicapreskan tidak mundur dari jabatan. Apa yang malu ya? Apa nggak malu sama masyarakat Jawa Tengah biayain gubernur yang nyapres di saat banyak jalan di daerahnya masih rusak? Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Ganjar sibuk safari politik hanya hari libur ya, saya masih gubernur ya. Ya saya tahu bahwa Pak Ganjar itu masih gubernur di situ begitu kan. Tapi bagaimana orang akan menjustis bahwa menggunakan fasilitas negara begitu. Apalagi jogging saja mau ke DKI Jakarta. Bayangkan begitu ya, menikmati hasil karya Anies Baswedan di situ begitu ya. Begitu wahnya begitu kan, tengok kanan tengok kiri, wah ini sangat keren sekali begitu ya. Ini dikutip dari Kompas, bakal capres PDP Ganjar Pranowo disebut dirinya yang memang sedang menjalankan safari politik ke beberapa daerah. Namun hal tersebut diakui dilakukan di hari libur, mengingat dirinya masih aktif sebagai gubernur Jawa Tengah ya.
Karena saya masih menjadi gubernur, tentu saya harus bisa membedakan waktu, tugas, dan fungsinya. Ucap Ganjar saat ditemui di Jakarta. Pret, begitu ya. Jadi itulah begitu kan ya. Kita siapa yang berbohong sebenarnya begitu. Kita lihat saja di situ begitu ya. Dengan adanya seperti ini kita tahu masyarakat ya sudah cerdas hari ini begitu kan, melihat ya perkembangan politik hari ini bagi calon-calon presiden begitu. Berbeda yang kemudian dengan Anies Baswedan yang berangkat dari rakyat kecil untuk rakyat kecil begitu ya. Satu-satunya presiden dan menjadi sejarah bagi kita bahwa yang berangkat dari rakyat kecil itu adalah Anies Baswedan begitu ya. Dia bukan siapa-siapa, bukan pejabat dan sebagainya begitu. Maka karena saya masih menjadi gubernur, tentu saya harus bisa membedakan waktu, tugas, dan fungsinya ya. Maka di hari libur saya akan jalan, tapi kan selebihnya saya masih ditugasi untuk memberesi PR-PR saya di Jawa Tengah. Lanjutnya, bahkan pada hari Minggu ya 30 April ya, Ganjar Pranowo turut hadir menyambut kunjungan P3 di kantor DPP PDP di Jakarta. Ganjar juga ada beberapa waktu lalu sambangi kantor PDP di daerah ya. PDP resmi tunjuk Ganjar Pranowo menjadi bakal capres di Pilpres 2024. Namun hingga ini belum diketahui siapa cawapres yang akan mendampingi Pak Ganjar kelak ya. Ini menurut ya video editor adalah Firmansyah. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini kan sudah tahu begitu kan, sudah ada situasi yang memang kenapa Pak Ganjar tidak mundur saja, kan begitu logikanya begitu kan, sana sini menggunakan uang negara dan sebagainya ya, orang akan menjustis atau berspekulasi seperti itu, walaupun toh pada hakikatnya tidak menggunakan uang negara begitu. Tetapi kan realitasnya hari ini ya, kenapa tantangan masyarakat sampai hari ini tidak berani begitu. Misalnya dari kementerian ingin mencalon presiden, atau kepala daerah ingin menjadi calon presiden, mundur saja ya dari jabatannya begitu kan. Ini sebagai satu langkah ya, sebagai gentle begitu, bukan berarti nanti setelah detik-detik akhir kampanye baru mundur kan. Di mana letak logikanya, bayangkan begitu. Tetapi langkah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal masyarakat sudah paham dan bisa melihat apa perkembangan politik bagi calon-calon pemimpin hari ini begitu ya, seperti Pak Ganjar, Anies Baswedan, Pak Prabowo dan sebagainya. Publik sudah tahu begitu, punya siapa yang punya rekam jejak yang baik dan tidak begitu kan ya. Publik sudah cerdas begitu. Saya rasa perkembangan hari ini, walaupun toh pada hakikatnya orang mengatakan bahwa Pak Ganjar akan menang di situ begitu kan, karena memang sudah disetting menang ya, pada hakikatnya yang namanya kejujuran akan mengalahkan ini semua begitu. Buktikan saja nanti begitu ya. Tetapi perlu diingat ya, tunggulah nanti suatu saat kalau banyak oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, maka ini akan menjadi rebutan bagi mereka sebagai lahan bisnis saja. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.